Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Aman Santri di channelnya review pesantren dan tips menghafal Al-Quran. Nah, tips menghafal Al-Quran berikut ini adalah sebenarnya banyak pertanyaan ini muncul di kolom komentar di Facebook ya, di Facebook, di IG, di mana-mana. Anda secara langsung sih kepada kami, tapi mungkin ini ada gambaran kepada teman-teman, kepada orang tua, kepada siapapun yang ingin menghafal Al-Quran. Mulai dari mana kita mau menghafal Al-Quran? Gitu ya. Sepanjang pengalaman kami ketika mondok, sebenarnya yang paling penting adalah ditanya dulu. Misalnya anak Anda mau menghafal Al-Quran, ya tanya dulu anaknya mau enggak menghafal Al-Quran gitu. Jangan sampai orang tuanya mau tapi anaknya tidak mau. Nah, ini penting. Kenapa? Karena nanti jadinya ya buang-buang waktu. Anaknya enggak mau masuk pesantren, nah akhirnya dia keluar. Nah, gitu. Jadi pertama adalah pastikan dulu yang mau menghafal Al-Quran itu mau dipondokkan. Kenapa ini penting? Selalu saya bilang, kalau Anda mau menghafal Al-Quran tidak cukup hanya di rumah, tidak cukup hanya di di majelis Quran, katanya. Kalau ingin serius ya harus di pondok pesantren yang khusus Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, mulai dari mana? Mulai dari memperbaiki bacaannya, ya, tahsin Al-Qurannya, ya. Ini sudah paham tahsin Al-Quran, di dalamnya sudah ada hukum tajwidnya, hukum bacaan, ya. Kalau sudah beres, itu biasanya menuju ke menghafal Quran. Terus pertanyaannya, ada lagi. Nah, menghafalnya mulai dari mana? Kalau di pondok pesantren, rata-rata kurikulumnya, dia akan memulai di juz amma, juz 30. Naba sampai Anas. Bisa dari Anas sampai Anaba, atau sebaliknya dari Anaba sampai Anas dulu. Coba, bisa dicek. Silahkan dicek di mana-mana, pasti rata-rata begitu. Ada juga yang dimulai dari juz 1, ya, juz 2, baru juz 30. Ada juz 30, juz 29, juz 28, terusnya. Itu yang paling penting. Terus, apalagi setelah menghafal, jalannya gini. Jadi, pokoknya biar enak itu gini. Jadi santri, ini anak jadi santri di pondok pesantren yang memang khusus menghafal Al-Quran. Terus di sana dia mulai memperbaiki bacaannya, ya. Setelah itu dia setoran hafalan Al-Quran kepada guru asatidnya, ustadznya, kiainya. Ya pastikan jelas. Ini kalau sekarang nanya apa bersanad, ya itu penting. Dia minimal sudah wisuda Al-Quran. Nah itu untuk memastikan, ya, berkata dengan dia sudah wisuda Al-Quran, dia bisa sangat mampu membimbing anak-anak Anda untuk sukses menghafal Al-Quran. Ya. Syukur-syukur lagi kalau kedua orang tuanya menghafal Al-Quran dan bisa punya waktu untuk mengajarkan Al-Quran kepada anaknya langsung. Kalau tidak bisa, yang paling sangat mungkin dan ini direkomendasikan ada di pondok pesantren. Terserah pondok pesantren itu di sekitar teman-teman semua, ya, sekitar bapak ibu semua ada di pondok pesantren. Nah, saya tahu informasinya. Kalau perlu datangi pesantren tersebut, ya, tanya apa aja persyaratannya dan dipasrahkan. Nah, ini juga perlu berikan catatan catatan penting bagi kedua orang tua. Tidak usah ngepoin urusannya pesantren. Jadi kalau sudah diserahkan di pesantren, bismillah, ya, kalau orang Jawa bilang pasrah bongkoan, ya. Keseluruhannya pasrahkan kepada pesantren tersebut, pada kiainya, insya Allah dididik, ya, di situ. Jangan terus ini gimana, kan sekarang banyak tuh orang tua bagus sih, ya, tapi tidak bagus kalau terus-terusan, ya. Karena bisa jadi itu akan mengganggu sistem yang ada di pesantren. Itu ya poinnya. Jadi kalau yang orang-orang dulu itu kalau sudah diserahkan pesantren, bismillah. Ya. Malah kami dulu hanya
didatangi hanya 3 kali ketika masuk pesantren, ketika ada program semesteran, ada ujian, dan ketika sudah hafal 3 kali selama 3 tahun. Dan memang awalnya akan berat, tapi akan mudah nantinya. Ya, kalau sudah sukses menghafal Al-Quran, sangat sekali. Tuh. Nah, biasanya orang tua nggak ngerti. Kalau orang tuanya backgroundnya pesantren enak, dia ngerti lah suasana pesantren seperti apa. Karena saya pastikan di awal-awal mondok pasti anak Anda akan banyak kehilangan barang. Mulai tempat mandinya, ya, mulai gayungnya, mulai bantalnya, berbawakan bantal, mulai kasurnya, mulai dan itu tidak usah khawatir, ya, ikhlaskan aja. Dan itu sebenarnya tidak hilang, bisa jadi anaknya teledor, ya, bisa jadi itu kemana-kemana, karena kan ruangan pesantren misalnya luas, kalau pondok pesantren yang besar itu pasti kamarnya banyak tuh, bisa jadi ini bantalnya dipinjam deh. Nah, bagi orang tua yang tidak pernah mondok pasti kaget, dikira banyak pencuri, bukan, sebenarnya tidak hilang, ya, cuma berpindah tempat aja, ya, dan itu santai, ya. Dan kalau zaman kami dulu ada istilahnya gosop, ya. Gosop itu mengambil, ya, bukan sendal, misalnya sendal kita terus tahu dipakai temannya. Ya, kalau dia mentalnya kuat dia santai aja, ya. Tapi kasihan kalau ada anak yang dia tidak bisa memakai barang selain barangnya dia sendiri, itu pasti dia akan sangat tertekan. Bahkan dulu ada yang sampai dia tulis itu sandalnya, ini sandal saya yang ke-7, tolong jangan diambil lagi. Tapi itulah namanya pesantren. Semoga informasi ini membantu, ya. Jadi poinnya tadi depan adalah pastikan dulu, ya, anak Anda atau mau untuk masuk pesantren, ya. Sekarang pesantren yang betul-betul memang hafal Al-Quran, karena Anda ingin mengingatkan menghafal Al-Quran. Kalau ingin dua-duanya, banyak pesantren sekarang sambil sekolah sambil menghafal, ya. Yang ketiga, pastikan dulu juga perbaikan bacaannya dulu. Ada juga pesantren yang menghafal dulu baru sambil memperbaiki, tapi lebih baik memperbaiki bacaannya dulu. Binataran biasanya khatam binatar dulu, terus seteran kaid, ya. Yang kelima jelas, ya, dibantu dengan doa, dipastikan kepada guru, ke ustadznya secara kafah, ya, jangan setengah-setengah, ya, dhahiran wa batinan. Insyaallah akan selesai dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian tips dan